Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Malam. Khotbah hari ini memang cukup luar biasa Pak, mengenai terang dunia. Sebenarnya ada dua pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan, tapi karena dibatasi cuma satu pertanyaan Pak. Pertanyaan saya begini Pak, tadi kan Bapak menjelaskan tentang terang dunia dan bagaimana kita menjadi terang. Jadi pertanyaan seperti ini Pak, apakah korupsi itu dosa? Karena secara Alkitabiah Pak, saya juga membaca Alkitab, saya belum mendapat ayatnya di Alkitab. Penjelasan korupsi itu dosa secara detail. Dan apakah koruptor itu masuk neraka atau masuk surga? Ya, kalau koruptor masuk neraka, penjelasannya seperti apa? Kalau koruptor masuk neraka, penjelasannya seperti apa? Kalau masuk surga seperti apa Pak? Okay. Kalau memang masuk neraka, altar call pada orang ini malam Pak. Terima kasih, shalom. Shalom. Kalau cari di Alkitab, apakah ada kata korupsi? Memang tidak ada. Ada banyak dosa modern yang kalau dicari di Alkitab tidak ada. Sekarang tanya, pakai narkoba itu dosa atau tidak? Dosa, mana ayatnya? Tidak ada. Nonton film porno itu dosa atau tidak? Kalau dosa, mana ada ayatnya? Memang banyak dosa modern, tidak ada istilahnya di dalam Alkitab. Tapi ingat, ada banyak prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab. Dan kita bisa lihat, kalau orang korupsi itu namanya mencuri. Dan Alkitab bilang, jangan mencuri. Kalau begitu, korupsi itu bisa kita katakan dosa, karena dari hukum jangan mencuri. Juga ada banyak ayat lain yang mengatakan bahwa harta benda orang fasik tidak akan membawa berkat. Seperti induk ayam yang tidak menelurkan. Ya, tapi demikianlah orang yang membawa harta yang tidak haram ke rumahnya pada masa tuanya itu akan lenyap semuanya. Ada banyak ayat seperti itu. Jadi jelas itu adalah dosa. Kalau begitu kita bertanya, koruptor masuk neraka atau surga? Tak usah omong koruptor. Tipu kecil-kecilan pada waktu orang pergi, Bapak uang dulu. Bapak tidak ada uang, padahal uang ada. Itu dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Ingat, upah dosa, bukan upah dosa-dosa. Kalau dosa bukan dosa-dosa, berarti dosa itu satu. Maka dengar baik-baik kata-kata saya. Syarat masuk neraka adalah dosa satu. Jadi cukup saudara satu dosa, saudara harus masuk neraka. Semua tukang tipu, tukang maki, tukang mabok, apalagi ya yang iri hati dengan orang, yang benci orang, tidak ampuni orang, semua kita akan masuk neraka. Karena Allah pasti akan membawa kepada pengadilan semua orang berdosa. Dalam Nahum 1 ayat 3 dikatakan Allah itu panjang sabar, besar kasih setianya, namun tidak sekali-kali ia membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Maka semua orang berdosa, dosa apa saja, termasuk koruptor, akan masuk neraka. Tapi koruptor bisa tidak masuk neraka. Pencuri bisa tidak masuk neraka. Pemabok bisa tidak masuk neraka. Pembenci bisa tidak masuk neraka. Kalau apa? Kalau ada yang bayar dosanya. Ada yang tanggung akibat dosanya. Dan yang bisa tanggung akibat dosa harus orang yang tidak berdosa. Kalau Bapak ini orang berdosa, dan saya mau ganti dia, sedangkan saya juga berdosa. Lalu terus siapa ganti siapa? Saya tidak bisa menebus, saya orang berdosa, tidak bisa menebus orang berdosa. Ingat, orang berdosa tidak bisa tebus orang berdosa. Hanya orang tidak berdosa yang bisa tebus orang berdosa. Lalu siapa tidak berdosa? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa, itu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus bisa mengganti orang berdosa. Maka koruptor pasti masuk neraka. Tapi kalau koruptor percaya kepada Yesus, Yesus menebus dosanya, maka koruptor bisa masuk surga. Pemungut cukai akan masuk neraka. Tapi begitu mereka percaya Yesus, Yesus menebus mereka, mereka masuk surga. Pelacur-pelacur akan masuk neraka. Tapi begitu percaya Yesus, Yesus menebus dosanya, maka pelacur bisa masuk surga. Maka inilah yang kita sebut sebagai pertobatan. Semua kita orang berdosa, semua akan masuk neraka.
Itulah sebabnya kenapa pada hari pertama saya suruh saudara percaya Yesus, selamat di tangan Yesus. Karena Yesus satu-satunya yang bisa menebus orang berdosa. Maka jangan omong koruptor, semua kita orang berdosa. Asal percaya Yesus. Penjahat di sebelah Yesus itu sama-sama disalibkan kan? Namanya juga penjahat. Hari itu dia mati. Tapi ternyata di ujung akhir hidupnya dia percaya Yesus. Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Penjahat itu adalah orang pertama yang menikmati kuasa salib. Di hari terakhir, hari mati itu, dia percaya Yesus, dia selamat. Lalu orang bilang begini, begitu kah? Kalau begitu kita jangan bertobat sekarang. Tunggu pas mau mati dulu baru bertobat. Masalahnya, kamu tidak tahu kapan kamu mati. Ada banyak orang pikir umur masih panjang, tahu-tahu besok pagi lewat. Kemarin baru saya bercerita dengan Pak Kris, ada siapa begitu ya, yang pergi ke hutan, tiba-tiba sarang lebah jatuh, tawon jatuh di atas kepalanya, gigit sampai mati. Kenapa? Apakah dia pergi korek itu sarang tawon? Tidak. Dia berdiri tidak korek tawon, tiba-tiba ada burung yang patuk sarang tawon kena di dia. Tidak sempat lari mati. Semua kita juga bisa mati. Berapa banyak orang yang ikut Titanic itu? Semua mau libur, tidak tahu. Tahu-tahu pelayaran perdana Titanic tabrak gunung es, mati berapa banyak orang. Kita tidak tahu kapan mati. Kalau tidak tahu kapan mati, sedangkan tanpa juru selamat, semua kita pergi ke neraka. Kalau begitu, kenapa ambil resiko dengan menunda-nunda pertobatan kita? Karena itu selagi masih ada kesempatan bertobat, selagi masih ada napas, datang kepada Tuhan, bertobat. Koruptor harus bertobat, penjudi harus bertobat, pemabuk harus bertobat, tukang sabung ayam harus bertobat, pezina harus bertobat, yang tukang main okultisme, kuasa gelap harus bertobat. Kalau semua kita bertobat, maka semua akan pergi ke surga. Tapi kalau tidak, jangan salahkan saya. Karena saya sudah beri peringatan kepada saudara malam ini.